Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Tabi pun, kami dari kelompok ICIU dengan beranggotakan Muhammad Farhan Gibran, Rodo Arif Sinaga, Ismura Makolis, George Leonio, M. Arashi, Jalu, dan saya sendiri, Trima Cahya, ingin memaparkan isi kami dengan judul penerapan konsep paradiplomasi terhadap pengembangan pariwisata dan budaya di Provinsi Lampung, dan langsung dibimbing oleh Ibu Fitri Juliana Sanjaya, SIB mata kuliah Lampung dan Paradiplomasi 2020. Baik, masuk kepada materi pertama, yakni apa itu pariwisata dan apa saja sektor-sektornya, dan akan dibawakan oleh saudara kita George Leonio. Tentang apa itu pariwisata dan sektor-sektornya. Pariwisata merupakan fenomena baru yang dari manusia. Itu menyangkut tentang kehidupan manusia dalam kebutuhan menyangkut wisata. Jadi pariwisata itu bisa diatur oleh pemerintah atau menurut masyarakat atau company. Jadi kalau menurut Karyono, pariwisata secara teknis itu dilakukan oleh manusia atau kelompok manusia yang dilakukan negara lain maupun di wilayah sendiri. Jadi pariwisata itu memiliki dampak terhadap dampak positif atau negatif. Ya, jadi kalau positifnya itu dalam sosial atau kehidupan masyarakat. Jadi kalau dampak negatifnya itu di dalam budaya lokal, ya bukan dampak negatifnya itu dalam budaya saja. Jadi pariwisata yang baik dan benar itu ada keuntungannya di sektor perekonomian atau seperti devisa negara dan pendapatan masyarakat dan apalagi ya, kesempatan kerja untuk masyarakat dan pembangunan merata dalam masyarakat. Jadi sektor-sektor pariwisata juga memiliki sektor-sektor pariwisata juga adalah bisa mempertahankan budaya lokal. Jadi budaya lokal itu seperti budaya pariwisata budaya. Jadi pariwisata budaya itu sebagai salah satu produk pariwisata, merupakan jenis pariwisata yang disebabkan tarik atau seni atau ya seperti dan lain-lain itu di suatu daerah saja. Jadi terima kasih banyak. Kemudian yang kedua ada peran pemerintah dalam upaya pengembangan pariwisata. Langsung kepada Bang Arashi, dipersilakan. Ini saya akan menjelaskan apa itu peran pemerintah dan juga masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Lampung. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya saling dukung dalam pengembangan pariwisata, terutama pariwisata kebudayaan. Tetapi hal ini dikarenakan kurangnya ahli kebudayaan lokal dari pemerintah, sehingga masyarakat adat yang sangat berperan penting dalam hal ini. Banyak sekali kaum muda masyarakat, khususnya adat Lampung, yang tidak memahami akan budayanya sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya upaya pemerintah serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian. Pariwisata budaya merupakan salah satu bentuk dari industri budaya.
Hal tersebut dikarenakan memanfaatkan berbagai aspek kebudayaan secara massal dalam satu sistem produksi. Pariwisata budaya dilaksanakan dengan tujuan menumbuhkan rasa keingintahuan dari wisatawan akan suatu budaya pada daerah yang bersangkutan. Upaya yang dilakukan untuk memahami suatu warisan budaya masa lalu atau cultural heritage tidak hanya dilakukan pada level domestik, juga mencapai lintas negara. Dengan demikian, upaya tersebut dapat memperluas eksploitasi budaya dari suatu daerah ke daerah lainnya. Kemudian ada dampak positif yang akan dijelaskan oleh saudara Jalu. Waktu dan tempat dipersilakan. Tentang dampak positif pariwisata bagi kebudayaan. Yang pertama, pariwisata sebagai perangsang dalam usaha untuk melestarikan monumen-monumen budaya yang dapat dinikmati oleh wisatawan lokal maupun asing. Yang kedua, pariwisata juga berdampak dalam melestarikan kebudayaan tradisional, contohnya seperti tarian, alat musik, pakaian, upacara adat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pariwisata sebagai upaya untuk mendorong pelestarian dan terpeliharanya suatu kebudayaan lokal yang akhirnya dapat dikenal luas oleh dunia. Yang keempat, yang terakhir, yaitu pariwisata juga dapat menyebabkan adanya pertukaran budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan asing, di mana masyarakat lokal dapat mengetahui budaya tentang masyarakat asing dan juga masyarakat asing dapat tahu tentang budaya lokal yang ada dan saling bertukar kebudayaan. Terima kasih. Selanjutnya, seperti apa sih potensi pariwisata Lampung kita ini? Maka akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Farhan Gibran. Saya Muhammad Farhan Gibran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai potensi pariwisata Lampung. Pertama-tama, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai yang sangat strategis, yang dimana pada bagian barat terdapat Samudra Hindia, pada bagian selatan terdapat Selat Sunda, dan pada bagian timur terdapat Laut Jawa. Garis pantai tersebut menjadikan Provinsi Lampung disebut-sebut sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi sangat-sangat besar pada bagian sektor pariwisata bahari. Pariwisata bahari merupakan salah satu sektor pariwisata yang sangat erat kaitannya dengan perairan, seperti danau, laut, sungai, bendungan, dan lain sebagainya. Kemudian banyak spot-spot di Provinsi Lampung yang memang sudah terkenal hingga penjuru daerah, bahkan hingga kancah internasional, karena memang banyak turis-turis datang ke area atau spot-spot wisata bahari tersebut. Contohnya seperti Teluk Kiluan, Pulau Pahawang, Pulau Pisang, Bandungan Batu Tegi, dan masih banyak lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai potensi pariwisata Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita ketahui potensi pariwisata Lampung itu seperti apa, maka masuk ke dalam materi yang terkhusus, yakni konsep para diplomasi yang digunakan di dalam essay ini, terutama untuk provinsi kita, yakni Provinsi Lampung, oleh saudara Rodo Arif Sinaga. Ketahui, para diplomasi adalah penemuan abad ke-20, di mana adalah sebuah konsekuensi alami dari adanya globalisasi dan proliferasi gagasan tradisional negara berdaulat. Akselerasi ekonomi global, mobilitas modal, komunikasi, transportasi telah mengikis perbedaan antara urusan domestik dan luar negeri dengan cara yang sama, yang telah mengubah pembagian tanggung jawab di antara pemerintah negara dan subnasional. Secara umum, upaya kerjasama tersebut didasari adanya kemiripan kedua wilayah, seperti adanya pelabuhan industri, pariwisata, pendidikan, dan potensi-potensi lainnya yang dimiliki oleh masing-masing kota yang bisa dijadikan modal untuk saling mengisi atau satu sama lain. Sehingga dengan adanya kemiripan ini akan dengan mudah diciptakan sebuah kerjasama yang didapatkan oleh pemerintah dan masyarakat di kawasan sekitar pariwisata. Kerjasama ini disinyalir akan menciptakan begitu banyak kunjungan warga negara lain dan tak lepas juga domestik.
Oleh karena itu, pengembangan melalui kerjasama para diplomasi yang baik akan menciptakan sebuah sinergitas di antara kedua subnegara, secara khusus wilayah yang berpotensi yang tersebar di kawasan Indonesia, yaitu sektor pariwisata. Beberapa subnegara yang meningkatkan sumber daya yang ada. Oleh sebab itulah, pengembangan kerjasama para diplomasi menjadi sebuah pilihan ketika suatu subnegara menginginkan pengembangan khususnya dalam sektor pariwisata. Setelah kita ketahui konsep para diplomasi yang kita gunakan, penerapan konsepnya seperti apa, konsep para diplomasi yang kami gunakan, dan akan dikemukakan oleh saudara Ismu Kolis. Saya akan menjelaskan tentang penerapan strategi para diplomasi untuk meningkatkan taraf pengembangan potensi pariwisata dan juga budaya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya para diplomasi adalah upaya kerjasama atas dasar kemiripan wilayah satu sama lain. Kemudian dari dasar tersebut dibentuklah kerjasama dengan nama sister city ataupun twin city dengan tujuan untuk menarik wisatawan ataupun pengunjung lebih banyak ke wilayah tersebut, sehingga potensi-potensi negara tersebut akan terangkat dan juga perekonomian yang akan membaik. Lampung pernah menjalin kerjasama dengan negara Ekuador dengan tujuan untuk membentuk sister city dengan kota Los Rios. Hal ini juga bertujuan untuk saling mengembangkan potensi antar kedua belah negara. Para diplomasi menjadi sebuah pilihan terbaik bagi daerah yang ingin berkembang pesat, dikarenakan di Indonesia sendiri ada yang namanya otonomi daerah untuk mengembangkan daerahnya sendiri, sehingga dirasa bahwasanya daerah-daerah tersebut memiliki hak untuk dapat mengembangkan wilayahnya masing-masing. Kemudian apa sih yang menjadi kendala untuk Indonesia sendiri, terutama untuk Lampung sendiri dalam pengembangannya? Karena masyarakatnya kurang peduli dan kurangnya para ahli di sini untuk kasus wisata daerah atau budaya daerah sendiri, karena kurangnya orang yang memperhatikan kebudayaan daerah. Misalkan seperti di Lampung ada pamong-pamong adat atau tokoh adat itu kurang diperhatikan oleh anak muda, karena anak-anak muda ini tidak menyukai hal-hal yang seperti itu. Mereka lebih memilih budaya-budaya asing, sehingga kurangnya pengetahuan inilah yang membuat kebudayaan lokal atau kebudayaan daerah menjadi kurang menarik di mata masyarakat. Kemudian negara sebagai aktor internasional seharusnya juga ikut andil, meskipun daerah sudah diberikan otonomi daerah untuk mengurus wilayahnya sendiri, namun negara harus ikut dalam mensukseskan atau paling tidak memberikan bantuan infrastruktur ataupun penunjang-penunjang yang lain. Memang betul bahwasanya sudah ada anggaran tersendiri dari negara untuk daerah-daerah tersebut. Namun kita juga bisa menilai bahwasanya anggaran-anggaran tersebut kurang pas atau kurang memenuhi, karena infrastruktur yang diperbaiki selalu jalan-jalan utama untuk jalur perdagangan, misalkan seperti jalan-jalan protokol. Namun untuk wilayah-wilayah potensi pariwisata itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Padahal potensi pariwisata dan juga kebudayaan bisa menjadi salah satu ujung tombak untuk meningkatkan perekonomian di suatu daerah tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Dan akhirnya sampai di penghujung acara, yakni kesimpulan. Provinsi Lampung memiliki ratusan daya tarik wisata yang belum banyak diketahui oleh wisatawan. Karena apa? Minimnya informasi yang didapat, baik data informasi yang disebabkan ketiadaan visitor centers. Kemudian, apakah pelayanan dan informasi juga kurang? Tentunya iya, karena Provinsi Lampung belum menggunakan standar internasional. Nah, lalu seperti apa kesiapan Provinsi Lampung? Dari data yang kami dapatkan memang kurang sebegitu spesifik untuk pelayanannya. Namun pengembangannya juga cukup sih. Kemudian dengan adanya potensi-potensi dari Provinsi Lampung, apabila semua aspek-aspek tersebut dilengkapi, maka dapat menunjang sektor pariwisata kita, yang juga menunjukkan bahwa potensi yang disebutkan oleh kawan saya tadi sangatlah besar dan menjanjikan bagi kemajuan Provinsi Lampung itu sendiri.
dengan syarat Lampung dengan sistem yang baru dan dijalankan secara maksimal. Oleh karenanya, dengan mengambil langkah strategic partnership melalui para diplomasi dapat dijadikan sebagai sebuah kesempatan dan peluang yang sangat besar untuk menjadikan pariwisata besar yang ada di Lampung. Nah, dengan adanya para diplomasi ini, maka akan timbul hal-hal yang sifatnya positif. Untuk itulah, kita masyarakat Lampung dengan adanya sinergisitas antara entitas masyarakat Lampung dan pemerintah, maka menciptakan penyempurnaan potensi pariwisata Lampung, baik dalam sektor wisata, budaya, termasuk pensuplai devisa daerah dan negara. Terima kasih. Saya Terima Cahya bersama rekan-rekan kelompok ISNU memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan kata ataupun salah data yang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.